2024. Namun, belakangan setelah Prabowo dan Gibran dinyatakan pemenang Pilpres 2024, PKB merapat ke dalam pemerintahan mendatang, yaitu pemerintahan Prabowo dan Gibran. Sejauh ini, informasi yang beredar di masyarakat, Caimin diisukan menjadi Menko PMK atau Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun belum diketahui pasti susunan kabinet yang akan diumumkan oleh Prabowo serta Gibran. Karena masih ada beberapa tokoh yang akan dipanggil hari ini. Bahkan pertemuan pemanggilan calon-calon menteri ini juga bisa dilaksanakan hingga Selasa besok. Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tuh Mbak cerita Mbak, ini Menteri Pak majuan dikit Pak. Metro. ini apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit tuh Mbak Kurangnya aja. Prabowo. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal abis apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowonya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini, doorstop. setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Sedikit Prabowo. aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih ya Bu. teman-teman. Pak, ada lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak, stop dulu Pak. Pak, stop dulu Pak. Sedikit maju Mas. Lagi Pak, boleh Pak? Lagi Pak. Lagi boleh Pak? Oke Pak. Lagi Pak. Jangan yuk. Terima kasih Pak. Itu karena Vietnam menjadi negara menjadi menteri kabinet. Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Aman Sal. Maju sedikit Mas. Maju dikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Nah. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung tatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim
untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga, dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan. Perannya strategis itu bidang politik keamanan apa Menko bagian Menko atau masyarakat apa? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Buat kita Pak. Sektornya aja Ya, kita ingin ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas ke masyarakat. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses, pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa itu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, Demokrat siapa aja Mas Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Salam sehat Pak Bahlil, Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Beliau cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan bahwa apa yang dikerjakan kita sudah tahu betul. Lagi sering rapat bersama, sering mendengar pendapat itu. Saya menganggap bahwa itu layak dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program beliau. Berarti masih dalam Mendagri lagi ya Pak? Mendagri, Pak. Mendagri lagi ya Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak, Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih Pak? Bidangnya nih. Sektor apa, Pak? Sektor apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik. Lanjutkan berarti, Pak. Agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih, Pak. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terpantau Abdul Muti hadir memberikan salam 2 jempol. Dia tiba di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan pukul 16.08 waktu Indonesia Barat. Sama seperti tokoh-tokoh yang telah hadir sebelumnya, Abdul Muti mengenakan pakaian batik menghadap Prabowo. Setibanya di lokasi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini melempar senyum ke awak media. Dia juga memberikan salam 2 jempol. Prof Muti. Pak lagi Pak. Abdul. Ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampu siapa itu? Maju, Prof.
isu-isu tertentu misalnya. Sedikit dong Mbak cerita Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya. Terima kasih banyak. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke baik. Senyum aja. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan. Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Setelah kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prabowo Subianto, Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti menyebut dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah setelah bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait detail dari posisi tersebut dan bagaimana tugasnya nanti. Dia hanya mengatakan bahwa selebihnya akan diumumkan secara resmi oleh Prabowo. Profetik. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampunya apa itu? Tadi bro. Profetik. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampunya apa itu? Tadi bro. Profetik. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampunya apa itu? Tadi bro. Profetik. Nah ini. Pak lagi Pak. Abdul. Abdul ya. Beragam aja Abdul Muti. Aduh, lampunya apa itu? Tadi bro.
Putih. Nah, ini menteri kita. Pak lagi, Pak. Abdul. Ya. Beragam aja, Abdul. Aduh, lampu siapa itu? Maju, bro. Sekjen Muhammadiyah Abdul Muti dipilih menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah didampingi 3 orang wakil menteri. Prabowo mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci membangun bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Muti mengatakan pendidikan sebagai gerakan Indonesia Raya untuk kemajuan. Namun dirinya tidak tahu Menteri Pendidikan akan dipecah berapa. Kemudian dia juga telah menandatangani fakta integritas dan kesediaan menjadi menteri 2 hari lalu ketika bertemu dengan Sufmi Dasko. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih, Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan dasar dan menengah. Itu ada Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya, Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak, kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi,
tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak ini Kementerian Pendidikan akan Ini pendidikan, dibagi Bapak. dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan dasar dan menengah itu adakah Ya, pendidikan tingginya saya tidak tahu karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya atau Bapak sempat bertanya juga? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Pak kamera Pak. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah, hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyangkut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Susmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen. Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo, kemudian kedua partai integritas yang isinya normatif saja, ya, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Mungkin apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Sedikit dong Mbak cerita Mbak, ini calon menteri pertama yang keluar nih kayaknya Mbak. Terima kasih banyak. Atau mungkin persiapannya Mbak hari ini mungkin ketemu pas ketemu sama Bapak. Oke baik, kasih senyum aja, terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan. Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena Oh berarti udah ada proyeksinya? Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah dilakukan pertemuan juga? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit dan selalu dipanggil. Oke, tapi kalau dalam soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi proyeksi jadi menteri HAM? Saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu. Tapi kalau dijadikan sebagai menteri HAM siap saja. Saya tidak punya kewenangan menjawab. Oke, hari ini persiapannya apa aja Bang? Ada nggak misalnya kan bawa catatan nih, dari tadi semua pada bawa catatan. Tadi nyatat apa Bang di dalam Bang? Saya persiapannya nggak ada ya. Nggak ada, cuma Karena ngobrol kan aja. begini, saya ini berasal dari wilayah yang relatif agak jauh ya. Dan sebagai seorang prajurit itu bagaimana memenangkan pertarungan. Setelah itu tidak pernah memikirkan apa yang saya dapatkan, tapi dihargai dan dihormati sebagai seorang petarung yang memenangkan pertarungan. Ya, Saya sendiri masuk ketemu Pak Prabowo di satu meja. Nah, di situ Pak Prabowo menyampaikan intinya saya diminta untuk membantu beliau di kabinet yang akan dibentuk oleh beliau nanti, dan saya bilang saya siap demi bangsa dan negara. Panggilnya sangat mulia dan saya siap terima arahan dari Pak Presiden yang akan dilantik. Informasi awalnya bisa datang sini tuh kapan sih Bang dikasih taunya? Siang. Tadi siang, iya. Tadi siang. Baru mendadak. Kalau Jam 12-an rasanya. Oke. Udah ada porsi-porsi menterinya apa Bang? Udah dikasih tahu misalnya spesifik ngomongin isu apa misalnya Mendes PDT kah atau apa? Misalnya. Ya, tadi ada diskusi sedikit dengan Pak Prabowo. Intinya kan semua kementerian itu strategis dan penting, ya. Dan semuanya harus ikut arahan Pak
Presiden Prabowo nanti. Posnya apa, detailnya nanti tunggu pengumuman. Tunggu pengumuman. Ya. Karena itu hak prerogatif Pak Presiden. Topik yang bicarakan selama one on one dengan Pak Prabowo itu apa? Ya, tadi salah satunya bahwa di Indonesia ini kan ada kota, ada desa, ya kan, banyak penduduk terbanyak di desa, kemudian dan sebagainya. Oke, siap. Yang pertama tadi saya diminta menghadap sama Presiden terpilih untuk yang pertama diminta fokus untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja-pekerja kita atau buruh migran kita di luar negeri. Yang kedua, kita berharap dari situ juga nanti akan membantu membuka lapangan kerja, terutama di sektor yang ada di luar negeri. Berarti diminta untuk mengisi kementerian baru, salah satu kementerian baru dari kabinet Prabowo dan juga Gibran. Ya, insya Allah seperti itu. Pelindungan tenaga kerja asing. Ya, luar negeri. Luar negeri. Ya. Siap. Terima kasih Bang Kardi. Kurangnya aja Pak Prabowo. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, Bahas apa sedikit aja, aja Bu. Soal Abin apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowonya nggak doorstop Bu, cuma Ibu doang Nanti yang setelah ini, doorstop. setelah ini. Soal pariwisata ya Bu? Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Sedikit aja Ibu. Ibu, nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali sih. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih ya Bu. Lagi Pak, ada lagi Pak. Lagi Pak. Pak, stop dulu Pak. Pak, stop dulu Pak. Sedikit maju Mas. Lagi Pak, boleh Pak. Lagi Pak. Lagi boleh Pak. Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Itu karena Vietnam yang negara menteri kabinet. Lagi Pak, boleh. Lagi Pak. Ya. Mas, maju dikit Mas. Aman Sal. Maju dikit Mas. Kalau Mas saya mau maju. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung bertatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga, dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan. Perannya strategi itu bidang politik keamanan apa Menko bagian Menko apa masyarakat apa?
Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Ya, kita ingin Ekonomi lagi kah? kenapa? Sektor hankam kah Pak? Atau sektor Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang baru Mas ke masyarakat? beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Di bagian tidak terpisahkan, kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Demokrat siapa aja Mas? Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Salam sehat Pak Bahlil, Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Cukup kenal selama lebih kurang 5 tahun sama-sama. Dia menyampaikan bahwa apa yang dikerjakan kita sudah saya tahu betul. Selain kita sering rapat bersama, sering mendengar pendapat, itu saya menganggap bahwa itu layak dan cocok untuk membantu saya di kabinet berikutnya demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia dan mengeksekusi program-program beliau. Berarti masih ada Mendagri ya Pak? Mendagri, Pak. Mendagri lagi Pak? Kalau mengenai itu nanti silakan tanya. Pindah kantor nggak, Pak? Kisi-kisi, Pak. Pindah kantor nggak Pak? Spill. Dikit Pak. Diajak diskusinya tentang apa sih, Pak? Bidangnya Sektor apa, Pak? Sektor Yang jelas apa? Beliau meminta agar penanganan inflasi yang selama ini sudah terjaga baik. Lanjutkan berarti Pak. Agar tetap diteruskan di masa beliau, dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan setiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan. Terima kasih Pak. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Salam sehat Pak Bahlil, Pak Yusril yang datang secara bersamaan. Prof, sehat Prof, Pak Bahlil sehat Pak. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia telah selesai berdiskusi dengan Prabowo Subianto. Dia mengaku berdiskusi soal kedaulatan sumber kekayaan Indonesia, namun tidak mengaku akan diposisikan di kementerian apa. Bahlil mengatakan tidak jauh dengan bidangnya saat ini, namun juga tidak mengetahui soal isu Menteri Prabowo dari Golkar yang berjumlah 7 orang. Dia pun menyerahkan semua keputusan kepada Prabowo selaku presiden terpilih dan yang memiliki hak prerogatif. Jadi tadi kami diskusi saja. Nah, bedanya hari ini saya cuma pakai baju coklat itu aja. Lanjutkan apa perubahan, Pak? Apa itu? Nanti opini menterinya, Pak. Banyak hal menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita, ya biasa seperti biasa. Gitu ya. SDM lagi Pak. SDM lagi Bang ya. Nanti aja. SDM lagi Bang. Nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. SDM Bang ya. Tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir 5 tahun ini, ya. Pak Bahlil, Pak Aha tetap ke Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Saya sebetulnya punya hak prerogatif adalah Bapak Presiden. Tapi kan Bapak kayak Golkar, masa kader-kadernya nggak lapor ke Bapak? Saya sekalipun ketua Golkar sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo yang punya hak prerogatif. Siapa aja Apapun yang diputuskan, Partai Golkar akan menghormati dan menjalankan.
Pak, Golkar kayak paling banyak ya Pak, ada 7 orang ya Pak. Saya malah belum tahu tuh. Kamu malah belum tahu. Siapa-siapa aja nih Pak? Berapapun yang diminta untuk menjadi anggota kabinet, nanti serahkan semuanya kepada Pak Presiden. Siapa aja Pak nama yang Dan memang mungkin dalam pemilihan Pak Prabowo, kader-kader Partai Golkar saya pikir layak dan sangat layak dan pantas untuk kemudian diikutkan bersama-sama dalam pengabdian kepada rakyat bangsa. Tujuh berarti Pak. Semuanya kita serahkan kepada Bapak Presiden Prabowo. Tapi siapa-siapa aja Pak yang nama yang diserahin Pak? Balik ke kamera Pak. Caimin. Saya berdua aja sama Pak Prabowo. Saya makan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar telah selesai bertemu dengan Prabowo Subianto dan dia mengatakan bahwa Presiden terpilih mengajak semuanya untuk sukses menyukseskan pemerintahan 5 tahun mendatang. Setelah ditetapkan KPU, Prabowo langsung bertemu dengan PKB dan mengajak PKB. Caimin juga mengatakan bahwa PKB akan perkuat tim Prabowo. Namun, Ketua Umum PKB tersebut tidak mau menjawab siapa yang akan menjadi menteri. Dia hanya menegaskan siap ditugaskan ataupun tidak. Dia juga meminta untuk masyarakat menunggu pengumuman resmi dari Prabowo. Namun sejauh ini pemirsa, Ahmad Muzani sebelumnya juga mengatakan bahwa nama-nama dari menteri era Presiden Jokowi bakal digandeng kembali oleh Prabowo untuk menjadi kabinet di pemerintahan mendatang. Apa aja Gus tadi yang dibahas Gus? Apa aja Gus tadi Gus yang dibahas Gus dalam Hari ini saya diundang Pak Presiden terpilih Pak Prabowo untuk menyampaikan bahwa seperti yang beliau telah sampaikan berkali-kali di acara-acara PKB, di berbagai pertemuan, menyampaikan bahwa beliau akan mengajak semuanya untuk bersama-sama mensukseskan pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Tentu sejak Pak Prabowo habis ditetapkan oleh KPU langsung datang ke kantor PKB, selalu hadir di dalam acara-acara PKB. Tentu ajakan itu buat PKB sebuah kehormatan yang sangat penting untuk bersama-sama seperti niat PKB, kemaslahatan, kebaikan dan kesuksesan pembangunan pemerintah yang akan datang. Dengan hari ini diundang berarti PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang. Jadi kira-kira menteri posisinya apa nih? Nah, soal posisi atau siapa saja kader PKB saya sampaikan kepada beliau Bapak Prabowo bahwa PKB dan seluruh kader-kader inti dan kader utamanya siap ditugaskan atau tidak ditugaskan di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Karena itu intinya kami siap, kader-kader PKB siap dimanapun diperintah untuk mensukseskan pemerintahan. Tapi Caimin sendiri gimana posisinya? Iya, nanti akan siapapun nanti akan Pak Prabowo langsung yang akan menyampaikan pada saatnya. Hari ini belum sampai. Menak ya? Tapi Bapak di data yang di daftar yang apa aja Gus tadi yang dibahas Gus? Yusril Iza Mahendra bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin sore. Dan ia mengumumkan pertemuan tersebut tidak sampai 3 menit karena dia dan Prabowo sudah kenal puluhan tahun. Dikatakan Yusril bahwa Prabowo memintanya membantu di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Selain Menko Hukum dan HAM, ia juga diminta membantu kementerian lain dan lembaga lain. Yusril menginformasikan bahwa Menko Polhukam akan dipecah menjadi 2 menteri koordinator politik, yaitu Menko Politik Keamanan dan Menko Hukum dan HAM. Tapi tidak dijelaskan Prabowo kenapa dipecah. Yusril mengatakan tidak masalah jika harus dipecah agar lebih fokus. Meskipun kementerian baru karena bukan bidang yang baru. Yusril pun juga mengakui sudah menandatangani fakta integritas beberapa hari lalu. Dan dapat dipastikan bahwa Yusril nantinya akan menjadi menteri di kabinet Prabowo dan Gibran mendatang. Ya. Menteri Hukum dan HAM berarti ya? Menko. Berarti ini Menko baru ya? Ya. Jadi Menko Polhukam sekarang Tantangannya Tapi itu kalau dari sini memberikan pandangan memang semestinya dipecah atau seperti apa? ya itu juga dipecah. Pak Menko kan ini baru. Pak ini kan berarti tugas baru, kementerian baru gitu ya, berat nggak menurut Bapak? Tidak juga Pak Yusril, tadi di dalam pada saat pertemuan dengan Pak Prabowo, apakah menandatangani fakta integritas Pak? Jadi jam berapa Pak dihubungi oleh sebelumnya tapi Bapak sudah pilih akan menjadi bagian dari atau ya sudah diberitahu, sudah diberikan surat kesediaan dan kedua. Terima kasih. Bagus sudah selesai. Di bidang hukum dan HAM Ya. Menteri Hukum dan HAM berarti ya? Menko. Berarti ini Menko baru ya? Ya. Jadi Menko Polhukam sekarang Tantangannya Tapi itu kalau dari sini memberikan pandangan memang semestinya dipecah atau seperti apa? ya itu juga dipecah. Pak Menko kan ini baru. Pak ini kan berarti tugas baru, kementerian baru gitu ya, berat nggak menurut Bapak? Tidak juga masalah
sudah diberitahu, sudah diberikan surat kesediaan dan kemudian bagus sudah selesai. Wakapolri Komjen Agus Andrianto mengaku yang dibahas dengan Prabowo adalah kebijakan soal arah pembangunan 5 tahun ke depan. Dia menyatakan siap untuk membantu Prabowo, namun tidak mau mengakui secara gamblang di mana nanti posisinya di dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Sementara itu pemirsa juga sudah hadir di kediaman Prabowo, Agus Gumiwang Kartasasmita yang tiba di Kertanegara pada Senin sore ini. Kemajuan Pak. Siap Pak Agus, tadi apa aja Pak dibahas Pak? Pak Agus tadi apa aja yang dibahas Pak Agus? Membahas apa aja Pak? Membahas apa aja Pak tadi Pak? Lihat kamera sorry. tentang kebijakan beliau terkait dengan arah pembangunan 5 tahun ke depan. Beliau tadi menyampaikan kepada saya, apakah kalau ditugaskan membantu beliau siap, tentunya sebagai prajurit Bayangkara tentunya saya siap untuk mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia khususnya dalam dibantu dengan Mandat Pak Prabowo di bidang apa Pak? wah itu kisi-kisinya Pak tadi yang dibahas. Tapi apa Pak? Ya paling tidak ada kaitan sama itu. Oke, tapi jangan dipancing-pancing. Mudah-mudahan saya bisa kerjakan apa yang diamanahkan. Tadi dihubung Pak. Tadi dihubungin jam berapa Pak? Dihubungin jam berapa tadi Pak? Jam berapa Pak? Jam 4. Oh jam 4 dulu ya. Oke. Terima kasih Pak. Sekjen PSI Raja Juli Antoni juga menghadap ke Prabowo Subianto pada Senin sore ini. Dia mengaku ditelepon oleh Mayor Teddy sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk menghadap Prabowo pukul 4 sore. Ia diminta membantu Prabowo, namun ia meminta masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi dari Prabowo. Saat disinggung membahas soal kehutanan, dirinya juga tidak mau membahas spesifik. Bang, kamera Bang. Mayor Teddy untuk menghadap Bapak sekitar jam 4. Tadi di dalam saya diberi arahan untuk beliau. Namun untuk teknisnya saya kira nanti beliau yang menginginkan seperti apa saya bisa mengabdi pada bangsa ini. Ada pembahasan soal kehutanan nggak Bang? Soal kehutanan mungkin dibahas? Ya macam-macam ya. Jadi sudah spesifik. Lebih spesifiknya nanti kita serahkan kepada Pak Prabowo yang memang memiliki hak prerogatif. Kehutanan ya Bang ya? Benar nggak sih Kira Bang? gitu. Bentar ya. Makasih. Di dalam proses diskusinya seperti apa sih Bang? Ya, Satu-satu ya? hangat satu-satu. Sama hangat nih Bang. Telepon dari Bang, kamera Bang. Mayor Teddy Kamera Bang. untuk menghadap Bapak sekitar jam 4. Tadi di dalam saya diberi arahan untuk beliau. Namun untuk teknisnya saya kira nanti beliau yang menginginkan seperti apa saya bisa mengabdi pada bangsa ini. Ada pembahasan soal kehutanan nggak Bang? Soal kehutanan mungkin dibahas? Ya macam-macam ya. Jadi sudah spesifik.
lebih spesifiknya nanti kita serahkan kepada Pak Prabowo yang memang memiliki hak prerogatif. Kehutanan ya Bang ya? Benar nggak Kira gitu. Bentar ya, makasih. Di dalam proses diskusinya seperti apa sih Bang? Ya, Satu-satu ya? hangat satu-satu. Panas sama hangat nih bang. Telepon dari Bang kamera bang. Mayor Bang, kamera bang. Untuk menghadap Bapak sekitar jam 4. Tadi di dalam saya diberi arahan untuk beliau. Namun untuk teknisnya saya kira nanti beliau yang menginginkan seperti apa saya bisa mengabdi pada bangsa ini. Ada pembahasan soal kehutanan nggak Bang? Soal kehutanan mungkin dibahas? Ya macam-macam ya, jadi tidak spesifik. Lebih spesifiknya nanti kita serahkan kepada Pak Prabowo yang memang memiliki hak prerogatif. Kehutanan ya Bang ya? Benar nggak Kira gitu. Bentar ya, makasih. Di dalam proses diskusinya seperti apa sih Bang? Ya, Satu-satu ya? hangat satu-satu. Panas sama hangat nih bang. Telepon dari Bang kamera bang. Mayor Bang, kamera bang. Untuk menghadap Bapak sekitar jam 4. Tadi di dalam saya diberi arahan untuk beliau. Namun untuk teknisnya saya kira nanti beliau yang menginginkan seperti apa saya bisa mengabdi pada bangsa ini. Ada pembahasan soal kehutanan nggak Bang? Soal kehutanan mungkin dibahas? Ya macam-macam ya, jadi tidak spesifik. Lebih spesifiknya nanti kita serahkan kepada Pak Prabowo yang memang memiliki hak prerogatif. Kehutanan ya Bang ya? Benar nggak Kira gitu. Bentar ya, makasih. Di dalam proses diskusinya seperti apa sih Bang? Ya, Satu-satu ya? hangat satu-satu. Panas sama hangat nih bang. Telepon dari Bang kamera bang. Mayor Bang, kamera bang. Untuk menghadap Bapak sekitar jam 4. Tadi di dalam saya diberi arahan untuk beliau. Namun untuk teknisnya saya Menteri Hukum dan HAM berarti ya. Berarti ini Menko baru ya? Iya. Jadi Menko Polhukam dan Tantangannya tapi itu kalau dari itu memberikan pandangan memang semestinya kita harus tidak tepat. Ya, itu juga tepat. Pak Menko kan ini baru. Pak ini kan berarti tugas baru, kementerian baru gitu ya, berat nggak? Tidak juga Pak Yusril, tadi di dalam pada saat pertemuan dengan Pak Prabowo, apakah menandatangani fakta integritas Pak? Jadi jam berapa Pak dihubungi oleh sebelumnya tapi Bapak sudah pilih akan menjadi bagian dari atau ya, sudah diberitahu, sudah diberikan surat kesediaan dan kedua. Terima kasih Pak. Bagus sudah selesai. Bidang Hukum dan HAM ya? Ya. Menteri Hukum dan HAM berarti ya?
info baru ya, Iya. Jadi untuk program sekarang Mau ke bagian. Tantangannya Tapi itu kalau dari sini memberikan pandangan memang semestinya dipecah atau tidak tepat. ya itu juga Waketum Gerindra Sugiono merapat ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Kedatangan Sugiono ini menyusul nama-nama menteri lainnya yang sudah tiba di kediaman Prabowo. Terpantau Sugiono mengenakan batik bernuansa coklat seperti calon-calon menteri yang sebelumnya sudah tiba. Dia juga tampak melemparkan senyum saat tiba di rumah Kertanegara. Tapi skenanya aja, karena udah ditunjuk sama sini. Mas Sugiono, Mas. Mas Ayu, Mas. Sehat, Mas. Iwan lagi. Siapa Mas Santo ini? Mana Sugi? Tapi skenanya aja, karena udah ditunjuk sama sini. Mas Sugiono, Mas. Mas Ayu, Mas. Sehat, Mas. Iwan lagi. Siapa Mas Santo ini? Mana Sugi? Tapi skenanya aja, karena udah ditunjuk sama sini. Mas Sugiono, Mas. Mas Ayu, Mas. Sehat, Mas. Iwan lagi. Siapa Mas Santo ini? Mana Sugi? Tapi skenanya aja, karena udah ditunjuk sama sini. Mas Sugiono, Mas. Mas Ayu, Mas. Sehat, Mas. Iwan lagi. Siapa Mas Santo ini? Mana Sugi? Tapi skenanya aja, karena udah ditunjuk sama sini. Mas Sugiono, Mas. Mas Ayu, Mas. Sehat, Mas. Daftar sementara calon menteri yang dipanggil Prabowo Subianto di Kertanegara sore ini, satu di antaranya yang sudah hadir ada kader Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, kemudian aktivis HAM Natalius Pigai, ada pula Ketua Yayasan Teladan Utama, Widianto Putri Wardana. Kemudian politikus Golkar, Wihaji, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, politikus Partai Gerindra, Fadlizon. Sementara itu juga sudah hadir di kediaman Prabowo tadi sore politikus Partai Golkar Nusron Wahid, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf ataupun Gus Ipul, kemudian merapat pula politikus Partai Gerindra Marwarar Sirait. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha juga merapat ke kediaman Prabowo sore hari ini. Selain itu, pemirsa ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono,
Kemudian ada sosok-sosok baru seperti Dr. Anda Arifatul Khoiri Fauzi, Profesor Yasirli, Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro. Ada pula Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Selain itu ada Profesor Yusril Iza Mahendra yang sore tadi sudah merapat ke kediaman Prabowo berbarengan dengan Ketua Umum dari Partai Gerindra, Bahlil Lahadalia. Kemudian ada Profesor Abdul Muti, kemudian Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, ada pula politikus Partai Gerindra Sugiono, kemudian ada pula sosok Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang mengaku tadi di telepon Mayor Teddy segera pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk menghadap ke Prabowo pukul 4 sore tadi. Sebelumnya juga ada Wakapolri Komjen Agus Adrianto yang juga merapat ke kediaman Prabowo. Kemudian Agus Gumiwang yang merupakan politisi dari Partai Golkar. Kemudian ada pula sosok penjabat Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk dan Muhammad Iftitah Sulaiman Surya Negara dari Demokrat. Update beberapa tokoh yang dipanggil oleh Prabowo di Rumah Kertanegara sore hari ini. Namun sebelumnya juga dikabarkan bahwa calon-calon menteri yang dipanggil Prabowo hari ini tidak hanya akan berhenti di sini, namun juga bisa dilanjutkan pada Selasa besok. Kemajuan Pak. Siap Pak Agus, tadi apa aja Pak yang dibahas Pak? Pak Agus, tadi apa aja yang dibahas Pak Agus? Bahas apa aja Pak? Membahas apa aja Pak tadi Pak? Lihat kamera sorry. Tentang kebijakan beliau terkait dengan arah pembangunan 5 tahun ke depan. Beliau tadi menyampaikan kepada saya, kalau ditugaskan membantu beliau siap. Tentunya sebagai prajurit Bayangkara, tentunya saya siap untuk mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia, bisa dalam dibantu mandat Pak Prabowo di bidang apa Pak? Wah, itu kisi-kisinya Pak tadi yang dibahas. Tapi apa Pak? Ya paling tidak ada kaitan sama itu. Ya, tapi jangan dipancing-pancing. Mudah-mudahan saya bisa kerjakan apa yang diamanahkan. Tadi dihubungi Pak. Tadi dihubunginnya jam berapa Pak? Dihubungin jam berapa tadi Pak? Jam berapa Pak? Jam 4. Oh jam 4 dihubungi. Oke. Terima kasih Pak. Bang, kamera Bang. Mayor Teddy. Kamera Bang. Untuk menghadap Bapak sekitar jam 4. Tadi di dalam saya diberi arahan untuk beliau. Namun untuk teknisnya saya kira nanti beliau yang menginginkan seperti apa saya bisa mengabdi pada bangsa ini. Ada pembahasan soal kehutanan nggak Bang? Soal kehutanan mungkin dibahas? Ya macam-macam ya. Jadi tidak spesifik. Lebih spesifiknya nanti kita serahkan kepada Pak Prabowo yang memang memiliki hak prerogatif. Kehutanan ya Bang ya? Benar nggak sih? Kira gitu. Bentar ya. Makasih. Di dalam proses diskusinya seperti apa sih Bang? Ya, satu-satu ya. Hangat satu-satu. Panas sama hangat nih Bang. Hangat.
kenanya aja karena udah ditutup sama tim. Masuk gimana, Mas? Mas. Makasih, Mas. Mas lagi, Mas. Sehat, Mas. Apa aja Gus tadi yang dibahas Gus? Apa aja Gus tadi Gus yang dibahas Gus dalam Hari ini saya diundang Pak Presiden terpilih Pak Prabowo untuk menyampaikan bahwa seperti yang beliau telah sampaikan berkali-kali di acara-acara PKB, di berbagai pertemuan, menyampaikan bahwa beliau akan mengajak semuanya untuk bersama-sama mensukseskan pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Tentu sejak Pak Prabowo habis ditetapkan oleh KPU langsung datang ke kantor PKB, selalu hadir di dalam acara-acara PKB. Tentu ajakan itu buat PKB sebuah penghormatan yang sangat penting untuk bersama-sama seperti niat PKB, kemaslahatan, kebaikan dan kesuksesan pembangunan pemerintah yang akan datang. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, dan putra Sumatowayang Prabowo, yaitu Didit Prabowo, ikut menemani Presiden terpilih untuk menyeleksi kandidat menteri yang dipanggil di Rumah Kertanegara hari ini. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengaku saat dipanggil ke rumah Prabowo, dia bersama dengan kandidat menteri lainnya diminta duduk di ruang tunggu sebelum bertemu dengan Prabowo. Saat itu, tibalah giliran dirinya berbicara empat mata dengan Prabowo, dan dia diminta masuk ke dalam kabinet pada pemerintahan mendatang. Dalam diskusi tersebut, Yandri mengatakan Prabowo memintanya untuk memimpin kementerian yang strategis dan penting. Dia juga menyinggung X dan Jen Kopassus itu bicara soal desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Namun Yandri masih enggan membeberkan pos kementerian yang akan diisinya, termasuk dirinya menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sejauh ini sudah ada sejumlah kandidat menteri yang dipanggil oleh Prabowo. Terbaru ada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia mengaku diminta Prabowo untuk membantu di dalam kabinet. Namun, Pratikno menjawab rahasia saat ditanya akan dipos atau ditempatkan di kementerian apa. PR dari Prabowo pun dia diminta untuk mendukung kebijakan beliau dan bekerja sama dalam tim solidaritas. Kemudian pemirsa, ada pula politisi Partai Golkar, Maman Abdurrahman, yang merapat ke rumah Kertanegara sore hari ini. Dia diminta membantu menaikkan ekonomi masyarakat. Dia mengatakan bahwa 92% penyerapan tenaga kerja dari UMKM, dan dia diminta Prabowo untuk mengamankan sektor UMKM tersebut. Menurut dia ada titik berat di mana Prabowo menitipkan bagaimana cara industri besar bisa melibatkan sektor UMKM dan mendorong akses UMKM dalam permodalan. Yang juga sudah hadir penjabat Gubernur Papua Tengah, Ripka Haluk, yang ikut diminta untuk menjadi pembantu di Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Ripka mengaku bahwa ini kali pertamanya bertemu dengan Prabowo Subianto. Dia juga tidak memiliki alasan ataupun pemikiran kenapa dirinya terpilih menjadi kandidat atau calon menteri di Kabinet Prabowo dan Gibran. Ripka Haluk mengaku bahwa ia dihubungi oleh Mayor Teddy
sekira siang tadi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara politisi Gerindra lainnya, Sugiono, diminta membantu Prabowo di dalam kabinet, tapi dia enggan membocorkan di manakah dirinya nanti akan ditempatkan di dalam kementerian. Namun sebagai prajurit, dia bersedia dipilih dan ditempatkan di posisi manapun. Namun ketika disinggung kan Sugiono menjadi Menteri Luar Negeri, dia tidak mau mengambil pusing dan menyerahkan semuanya kepada Prabowo Subianto. Kemudian pemirsa, politisi Gerindra lainnya, Prasetyo Hadi, juga diminta bergabung ke dalam kabinet Prabowo. Namun dia tidak secara gamblang menjelaskan akan ditempatkan di bagian kementerian apa. Namun program dan target cukup berat sehingga harus ada koordinasi dan sinergi antar kementerian. Sejauh ini sudah ada 33 tokoh yang dipanggil merapat ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta sejak sore tadi. Topik yang menjurus ke kementerian apa misalnya Bang? Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihat nanti di tanggal 20 ya. Ya, tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion. Gitu. Abang kan biasanya di BKSAP, berarti harusnya Menteri Luar Negeri dong. Tapi isunya Abang Menteri Kebudayaan. Ya pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu. Apa tuh Bang? Apa namanya ya, mengurusi berbagai macam heritage ya. Kebudayaan ya Bang ya. Jadi, ya kita lihat nanti banyak hal saya kira termasuk yang terkait dengan ya, apa yang inilah nanti kita. Ada pesan khusus gak Bang? Bang, tapi apa yang ditekankan cukup selama banyak. one-on-one sama Pak Prabowo tentang heritage tadi? Kita ini harus reinventing Indonesian identity, gitu ya. Itu saya kira bagaimana kita menemukan kembali identitas Indonesia, karena kita ini kan bangsa yang mega diversity, ya. Dan kita ini sebenarnya bisa kemajuan Pak. Siap, Bagus. Tadi apa aja Pak dibahas Pak? Bagus, tadi apa aja yang dibahas Pak Agus? Bahas apa aja Pak? Membahas apa aja Pak tadi Pak? Lihat kamera, sorry. Tentang kebijakan beliau terkait dengan arah pembangunan 5 tahun ke depan. Beliau tadi menyampaikan kepada saya, apakah kalau ditugaskan membantu beliau siap. Tentunya sebagai prajurit Bayangkara, tentunya saya siap untuk mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia, khususnya dalam dibantu Mandat Pak Prabowo di bidang apa Pak? Wah, itu Kisi-kisinya Pak tadi yang dibahas. Tapi apa Pak? Ya paling tidak ada kaitan sama itu. Oke, tapi jangan dipancing-pancing. Mudah-mudahan saya bisa kerjakan apa yang diamanahkan. Tadi dihubung Pak. Tadi dihubunginnya jam berapa Pak? Dihubungin jam berapa tadi Pak? Jam berapa Pak? Jam 4. Oh jam 4 dihubung ya? Oke. Terima kasih Pak. Bang, kamera Bang. Mayor Bang, kamera Bang. Untuk menghadap Bapak sekitar jam 4. Tadi di dalam saya diberi arahan untuk beliau. Namun untuk teknisnya saya kira nanti beliau yang menginginkan seperti apa saya bisa mengabdi kepada bangsa ini.
Ada pembahasan soal kehutanan nggak bang? Soal kehutanan mungkin dibahas? Ya macam-macam ya, jadi tidak spesifik. Lebih spesifiknya nanti kita serahkan kepada Pak Prabowo yang memang memiliki hak prerogatif. Kehutanan ya bang ya? Benar nggak sih? Kira gitu. Bentar ya, makasih. Di dalam proses diskusinya seperti apa sih bang? Ya, Satu-satu ya? hangat satu-satu. Panas sama hangat nih bang. Karena udah ditunjuk sama sini. Masuk Yunus, Mas. Mas Ayu, Mas. Sehat Mas. Keluar lagi. Siapa Mas Santo ini? Topik-topik yang menjurus ke kementerian apa misalnya bang? Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihat nanti di tanggal 20 ya. Ya, tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Abang kan biasanya di BKSAP, berarti harusnya Menteri Luar Negeri dong. Tapi isunya abang Menteri Kebudayaan. Ya pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu Apa tuh bang? apa namanya ya, mengurusi berbagai macam heritage ya dan Kebudayaan ya bang ya? Jadi, ya kita lihat nanti banyak hal saya kira termasuk yang terkait dengan ya apa yang inilah nanti kita Ada lihat. pesan khusus gak bang? Bang Menteri apa yang ditekankan Cukup selama banyak. one-on-one sama Pak Prabowo tentang heritage? Kita ini harus reinventing Indonesian identity, gitu ya. Itu saya kira bagaimana kita menemukan kembali identitas Indonesia, karena kita ini kan bangsa yang mega diversity, ya. Dan kita ini sebenarnya bisa menjadi ibu kota budaya dunia, gitu ya. Jadi kita, saya kira punya kekayaan budaya itu adalah national treasure kita. Oke siap. Saya kira itu ya. Apa aja tuh tadi yang dibahas Gus? Apa aja Gus tadi Gus yang dibahas Gus dalam? Hari ini saya diundang Pak Presiden terpilih Pak Prabowo untuk menyampaikan bahwa seperti yang beliau telah sampaikan berkali-kali di acara-acara PKB, di berbagai pertemuan, menyampaikan bahwa beliau akan mengajak semuanya untuk bersama-sama mensukseskan pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Tentu sejak Pak Prabowo habis ditetapkan oleh KPU langsung datang ke kantor PKB, selalu hadir di dalam acara-acara PKB. Tentu ajakan itu buat PKB sebuah kehormatan yang sangat penting untuk bersama-sama seperti niat PKB, kemaslahatan, kebaikan dan kesuksesan pembangunan pemerintah yang akan datang. Dengan hari ini diundang berarti PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang. Jadi kira-kira menteri posisinya apa nih? Nah, soal posisi atau siapa saja kader PKB, saya sampaikan kepada beliau Bapak Prabowo bahwa PKB dan seluruh kader-kader inti dan kader utamanya siap ditugaskan atau tidak ditugaskan di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Karena itu intinya kami siap, kader-kader PKB siap dimanapun diperintah untuk mensukses.